penanaman pupuk untuk persiapan pengkocoran ke-6 pada umur 30 HST. Sudah genap 1 bulan. Silo ya sahabat tani panas. Nah, ini perendaman kita lakukan sekarang, 3 hari besok baru kita lakukan pemupukan, karena semalam sudah selesai pemupukan ke-5 pada umur 26 HST. Sekarang lakukan perendaman untuk persiapan pengkocoran untuk umur 30 HST. Kali ini kita tidak menggunakan NPK 1616 sahabat tani, karena semalam kita cari habis ya. Jadi kita menggunakan SS. SS ini sudah mengandung nitrogennya 16 dan fosfatnya 20 ya, fosfatnya 20. Dan kita tidak menggunakan, kali ini tidak menggunakan KNO3, kita membuat KNO3 buatan sendiri. Apa itu KNO3 buatan? Yaitu dengan boron ya. Boron kita campur dengan KCl sudah menjadi KNO3 sahabat tani. Ya, boron kalau KNO3 kan 15% nitrogen, kaliumnya 15% gitu ya. Jadi kalau boron ini dicampur dengan KCl, boron 4 kilo ya, 4 kilo, KCl-nya 1 kilo sudah menjadi KNO3 kadarnya gitu ya. Unsurnya sama unsurnya. Jadi kita tidak pakai KNO3 dulu, kita pengiritan untuk KNO3 selanjutnya. Jadi kita pakai boron dicampur dengan KCl. Yang kedua, yang ketiga kita tetap memakai kalsium dengan dosis 1 kilo untuk takaran 2500an batang. Jadi kita pakai SS ini, SS Amipios, kita tidak pakai SS Amipios, cuma unsurnya sama. Ini kita memakai loying ya, Mestipos loying. Mestipos loying unsurnya sama, nitrogen 15, 16 nitrogennya, fosfatnya 20 dan sulfurnya 12 ya. Jadi kita pakai SS, boron, KCl dan kalsium untuk pengkocoran ke-6. Ini sahabat tani, karena wadah kita kecil, wadah tanduan untuk pengendapan pupuk ya, untuk pembasian pupuk kecil. Jadi kalau kita dalam pencampuran seperti ini kita lakukan atau NPK-nya dulu. Kalau pakai NPK ini kan kita tahap ini pakai SS ya, SS-nya dulu supaya tidak bercampur residu yang sangat kental sehingga tidak bisa menghancurkan pupuk SS ini. Kalau nanti kita kasih kalsium, KCl, boron, dia kental karena wadahnya kecil. Baru kita masukkan ini, nanti tidak bisa larut habis dalam air. Makanya kita larutkan dulu ini dalam air, baru nanti nyusul pupuk lainnya. Diaduk. Nah, untuk pemupukan ke-6 ini sahabat tani, genap usia tanaman kita berumur 30 hari. Kita waktu itu menanam tanggal 3 ya, tanggal 3 hari Kamis bulan 2 ya, bulan Februari bulan 2. Dan ini genap tanggal 3 juga, tepat hari Kamis bulan 3. Jadi genap pas 1 bulan usia tanaman cabai kita setelah tanam yang sana ya, petaan sana itu pas genap. Kalau yang petaan sini ini kurang 2 hari, kurang 2 hari lagi 1 bulannya. Jadi selama 1 bulan ini pengkocoran kita lakukan 6 kali, penyemprotan 6 kali. Itu perawatan penanaman cabai kita selama 1 bulan. Dengan apa-apa yang kita berikan untuk fungi dan inseknya, untuk penyemprotan sudah tercantum ya, sudah tertera di bawah di video kita. Silahkan kalau sahabat tani mau melihat dari kegiatan awal kita, ada di video kita semua, Bintang Tani. Juga cara pemupukannya juga sama, ada juga. Silahkan sahabat tani lihat ya di video-video kita sebelumnya. Besok akan kita liput sahabat tani, akan kita liput semua pertumbuhan selama 1 bulan ya sahabat tani. Nanti kan bisa lihatlah pertumbuhan selama 1 bulan, ada penyakitnya atau enggak, ada penyakit bagaimana nanti penanggulangannya. Kemarin ada yang terjadi keriting tapi sudah pulih, ada terjadi perusakan jaringan daun karena akibat akar tapi sudah pulih, banyak yang sudah pulih. Jadi kita di sini termasuk irit sahabat tani, penggunaan insek dan funginya ya, pestisidanya kita irit karena kita di sini sifatnya mencegah, jadi tidak mengobati. Jadi obat itu irit untuk kita lakukan penyepraian. Nah, juga pupuk, kalau pupuk kita agak boros sedikit karena kita memacu pertumbuhan ini supaya nanti hasilnya maksimal. Kita
cari hasil di atas 1,5 kg ya. Kalau kita hasilnya 1 kilo aja ya, pengkocorannya lakukan 3 minggu 2 minggu gitu ya. Tapi kalau kita mau hasil yang di atas 1,5 kg, kita harus pelakuannya seperti ini. Oke, kita masukkan kasih L dan boron. Kita masukkan kalsium. Fungsi dari kalsium ini sahabat tani ya, kalau kita memberikan pada pohon cabai kalsium, dia akan menekan pertumbuhan jamur. Jamur akan susah berkembang biak ya. Jamur umpamanya di dalam tanah ada jamurnya gitu ya, itu akan dihambat oleh kalsium. Karena kalsium ini salah satu menekan pertumbuhan jamur dan tanaman menjadi sehat. Cabai tidak ada nanti daun-daun menguning, buah pucuk-pucuknya buah cabai kuning, itu adalah ciri-ciri dari kekurangan kalsium. Jadi kalau kita cukupi unsur-unsur yang ada di dalam tanah untuk tanaman cabai ini, maka akan tumbuh dengan sehat. Oke sahabat tani, ikuti lanjut ke tahap pengkocoran. Nah ini sudah sahabat tani, jatuh ke pemupukan pengkocoran yang kemarin sudah kita rendam ya. Ini sudah berumur, perendaman kemarin sudah berumur di 30 HST ditambah 2 hari 3 hari, berarti umur 33. Jatuh pas pengkocorannya. Waktu perendamannya tadi kemarin itu pas umur 30 ya, 30. Jadi 3 hari kita pengkocoran, berarti itu sudah jatuh pada saat umur 33 HST. Nah pengkocorannya masih sama sahabat tani, aturan dosis dari penyiramannya pun sama, masih seperti biasa ya, kira-kira 1,5 gelas ya. Ini sudah berumur 30 HST. Ada yang pendek juga karena kemarin ada sisipan, tapi ini nanti mengejar ini ya. Rumput pun tumbuh subur juga sahabat tani di bawah-bawah di lubang tanamnya. Saatnya pencabutan rumput kedua nanti. Kemarin sudah kita cabuti juga ya. Telat ini untuk pencabutan rumput sahabat. Nah oke sahabat tani, itu aja ya preview untuk pengkocoran. Jadi setiap kegiatan kita akan kita liput supaya sahabat tani tidak tidak bingung dalam mengikuti segmen-segmen video yang kita tayangkan, untuk kita belajar bersama di Pertamanan Bintang Tani. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan, kita tayangkan bermanfaat buat sahabat tani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.